Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat desain kemasan produk dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, aplikasi ini cukup mudah digunakan bagi orang awam sekalipun dan dapat diakses melalui aplikasi dan browser baik di smartphone maupun di komputer dan perangkat lainnya. Nah, namun sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu efektivitas. Nah, artinya bahan kemasan produk harus disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan dari isi produk yang akan dikemas. Yang kedua yaitu keamanan. Artinya kemasan produk harus tidak mengandung zat-zat berbahaya dan kemasan tersebut harus dapat melindungi isinya dengan baik. Yang ketiga adalah desain ergonomis, artinya desain kemasan produk yang harus mudah dalam segala hal, misalnya mudah dibuka, mudah diambil, mudah disimpan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu mudah dikenali dan dimengerti, artinya desain kemasan produk harus dibuat unik dan menarik agar terlihat berbeda dari yang lainnya. Dan yang kelima yaitu easy delivery, yang mana harus mudah dalam pengangkutan dan pengiriman. Yang keenam adalah faktor keindahan, misalnya dengan menambahkan foto produk pada kemasan, pemilihan warna, pemilihan logo, pemilihan huruf, tagline, dan atribut lainnya. Dan yang terakhir adalah faktor informasi dan promosi, misalnya dengan menjelaskan detail produk seperti komposisi, tanggal kadaluarsa, berat produk, penggunaan kalimat-kalimat menarik, dan hal-hal lainnya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk tutorialnya. Yang pertama, yang pasti kita harus membuka aplikasi Canva terlebih dahulu. Lalu kita klik tanda plus yang ada di pojok kanan bawah. Kita masukkan ukuran kemasan yang diinginkan. Kali ini kita akan membuat ukuran 870 dikali 1520. Lalu langkah selanjutnya adalah mengganti warna background. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan, bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Ya pasti harus menarik dan senada antara semua elemen nantinya. Di sini kita bisa geser-geserkan sesuai keinginan kita masing-masing. Dan pada desain kali ini saya akan menggunakan warna-warna earth tone. Jadi backgroundnya saya memilih warna seperti krem mendekati pink muda. Kita cari warna yang sesuai. Nah, kalau sudah, kita akan menambahkan foto produk yang ada di dalam kemasan tersebut nantinya, agar pembeli sebelum membeli dia bisa mengetahui apa yang ada di dalam kemasan tersebut tanpa harus membukanya. Ini kita pilih bentuk yang akan kita gunakan, lalu kita tambahkan foto dari produk tersebut. Ini saya misalkan kita akan menjual keripik kaca, jadi kita tambahkan foto keripik kaca. Kemudian selanjutnya kita tambahkan elemen-elemen untuk menghiasi kemasan produk yang kita buat. Kita bisa gunakan keyword-keyword seperti estetik, bohemian, pastel, dan keyword lainnya yang sesuai dengan konsep yang kita buat. Nah, kita cari di sini, cari yang menarik dan sesuai dengan konsep kita. Lalu kita tambahkan saja ke desain kita pilih. Ini ada banyak sekali gambar-gambar grafis dengan berbagai macam gaya dan warna. Nah, kali ini saya memilih seperti lingkaran tapi tidak sempurna. Ini saya gunakan untuk background di belakang foto produknya. Nah, kita bisa miring-miringkan elemen tersebut, fotonya juga bisa kita miringkan. Nah, kita sesuaikan saja. Lalu ini posisi backgroundnya akan kita letakkan di belakang. Jadi kita klik posisi lalu klik mundur. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita sesuaikan letaknya saja biar lebih bagus.
Nah, kemudian kita akan menambahkan elemen-elemen lainnya sebagai penghias untuk di sudut-sudut atau di bagian bawah atau di bagian atas. Kita bisa pilih sesuai keinginan kita. Nah, elemen-elemen tersebut juga tentunya bisa diganti warnanya sesuai yang diinginkan, sesuai dengan konsep kita. Kali ini saya gunakan warna earth tone ya, jadi kita pilih warna hijau yang seperti itu, lalu kuningnya juga yang tidak terlalu mencolok, oranye juga tidak terlalu mencolok, agar sesuai komposisinya, agar menjadi lebih menarik. Nah, ini kita sesuaikan lagi letak fotonya. Saya ingin lebih ke bawah sedikit agar nantinya di atas lebih banyak space untuk tulisan nama produknya. Nah, selanjutnya kita tambahkan nama produk yang kita jual. Kali ini saya tulis keripik kaca. Nah, untuk jenis fontnya sendiri ada sangat banyak ya. Di sini ada yang gratis juga berbayar. Kali ini saya menggunakan yang gratis saja. Kita bisa coba satu-satu untuk melihat bagaimana kecocokan font tersebut di desain yang kita buat. Lalu kita atur saja ukurannya, besar kecilnya seberapa, yang nanti sekiranya kalau kemasan tersebut sudah jadi, itu tulisannya bisa terbaca dengan jelas, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Lalu saya tambahkan by Mawar Kitchen agar orang-orang tahu produk tersebut diproduksi oleh siapa. Bisa juga ditambahkan nama online shop kita seperti IG atau Shopee yang kita punya agar orang-orang lebih mudah untuk mengetahui produk kita. Lalu di sini saya tambahkan elemen lagi. Di sini bertujuan untuk membagi beberapa part yang nantinya akan saya tulis tanggal kadaluarsa, komposisi, dan juga berat. Nah, disesuaikan saja, bisa diputar-putar, dimiringkan, dibesar kecilkan agar lebih pas komposisinya. Nah, lalu di sini saya menambahkan expired date agar orang-orang nantinya bisa tahu kapan produk tersebut kadaluarsa. Hal ini sangat penting dalam sebuah kemasan produk, terutama makanan dan minuman ya. Kita pilih font yang sesuai. Ini misalkan tanggal kadaluarsanya itu tanggal 22 Februari 2022. Kita tambahkan lagi. Lalu di sini saya menambahkan ingredients atau komposisi dari produk yang ada di dalamnya nantinya. Karena kali ini kemasan produk untuk keripik kaca, jadi komposisi dari keripik kaca, misalnya tepung tapioka, garam, lalu ada cabai, lalu daun jeruk, dan lain sebagainya. Semakin lengkap komposisi yang dituliskan itu akan semakin baik ya, karena pembeli nantinya bisa mengetahui bahan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya kita tambah lagi yaitu berat bersih atau net. Nah, kita tuliskan font yang sama seperti
ingredients dan expired date tadi agar tidak terlalu banyak jenis font yang digunakan, jadi lebih indah dilihatnya. Lalu kita tuliskan 100 gram misalnya, harus letaknya disesuaikan agar simetris dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita akan menambahkan elemen lagi. Nah, kita pilih yang elemen seperti lonjong ini, lalu kita sesuaikan ukurannya dan kita atur letaknya. Ini saya taruh di bagian yang masih kosong di tengah-tengah, dekat dengan foto produk. Nah, saya ganti warnanya menjadi putih, lalu saya transparansinya saya kurangkan agar dia sedikit lebih transparan, tidak putih terang. Lalu akan saya tambahkan tulisan non MSG. Nah, lalu tulisan tadi kita masukkan ke dalam elemen putih yang sudah kita buat. Kita sesuaikan ukuran dan letaknya. Lalu selanjutnya kita menduplicate atau menyalin elemen putih tadi yang sudah kita buat, lalu kita letakkan di sisi yang sebelah kanan yang masih kosong. Nah, di sini akan saya tambahkan tulisan halal. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi lebih dan menarik pembeli agar membeli produk kita. Bisa juga diberikan tulisan yang menarik hati pembeli, kira-kira misalnya tanpa pengawet, tanpa pewarna, dan kalimat-kalimat lain yang sekiranya menarik. Nah, saya rasa sudah cukup, desain yang saya buat sudah cukup menarik bagi saya. Nah, selanjutnya kita bisa pilih simpan sebagai, lalu kita pilih cetak PDF agar kualitasnya tinggi. Lalu nantinya kita bisa membawanya ke tempat percetakan. Nah, selanjutnya saya juga pilih simpan sebagai gambar ya, PNG. Nah, desain yang berbentuk gambar tadi kita akan ubah menjadi berbentuk kemasan yang diinginkan. Kita buka Smart Mockup di browser. Lalu kita pilih packaging. Misalnya kali ini food, lalu kita pilih bentuk kemasan yang diinginkan. Kali ini saya memilih bentuk seperti ini ya, yang ada ziplocknya seperti itu. Lalu kita upload image dan kita pilih desain yang sudah kita buat tadi. Nah, nantinya desain ini akan dapat digunakan untuk publikasi di Instagram atau ditaruh di e-commerce dan lain sebagainya. Nah, dari desain yang sudah kita buat tadi, kita memperoleh dua output, yaitu yang berbentuk PDF yang nantinya akan kita bawa ke percetakan dan kita jadikan kemasan produk yang sesungguhnya. Lalu yang kedua yaitu desain yang berbentuk seperti ini, yang nantinya kita akan gunakan untuk publikasi di media sosial ataupun di tempat lainnya. Nah, jadi itu tadi video tutorial cara membuat desain kemasan produk menggunakan aplikasi Canva. Semoga videonya dapat membantu dan bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.